Nah, ini doanya Habib Ali Habsyi yang biasanya lagu umumnya kan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Nah, itu yang udah umum. Nah, sekarang saya buat tambahan variasi biar nanti kadang-kadang yang dilakukan ini, yang dilakukan ini rasanya beda-beda. Lagunya sama, cuman rasanya beda. Nah, isinya apa itu? Ini doa ini kalau antum hafalkan, ya antum hafalkan cukup. Ya, cukup. Sebetulnya inti semua doa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu intinya. Cuman semakin seseorang itu tambah ilmunya, nanti akan menyusun doa yang menjelaskan itu. Gitu ya. Kebaikan di dunia itu apa dijelaskan. Ya, kemudian kebaikan di akhirat apa itu dijelaskan. Dan Nabi SAW sendiri ada doanya yang pendek, doa beliau yang pendek, ada doa beliau yang panjang. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa yang panjang gitu. Nah, di belakangnya itu ada orang dari desa yang biasa disebut Badui, orang pedalaman yang memang nggak kumpul dengan masyarakat kota, nggak kumpul dengan pusat ilmu, sehingga dapatnya itu ya minim, yang dasar-dasar saja. Mendengar doanya Nabi Muhammad SAW, Badui tadi pengen punya yang sama, ya pengen punya doa yang sama, maka nanya, wahai Rasul tadi kamu doanya seperti apa itu, pengen bisa ngapalin doa tersebut gitu. Lihat indahnya jawaban Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak kemudian mengajarkan doa tadi kepada yang nanya. Karena yang nanya ini kalau dikasih tahu suruh ngapalin belum tentu dia bisa hafal. Rasulullah nanya, lah kamu doamu seperti apa? Karena dia ngomong, saya nggak bisa nudandin Kamadan danatak, saya nggak bisa mendendangkan doa saya seperti engkau mendendangkan doamu. Dengan kalimatnya itu dendang, ya, iramanya nggak bisa seperti itu. Maka Nabi nanya, lah dendangan doamu itu seperti apa gitu. Maka jawab, saya simpel aja, ya Allah aku minta surga, selamatkan dari neraka. Cuman begitu saja. Makanya dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ya udah itu bil makna ya, itu cukup. Kenapa? Lawang saya tadi panjang-panjang tuh ya minta itu. Gitu. Jadi Rasulullah tidak merendahkan doanya Badui tadi, justru dipuji. Oh saya itu panjang-panjang doa tadi itu, ya mintanya itu, minta surga, berlindung dari neraka. Nah, tapi kalau kita bisa menghafal doanya orang-orang soleh, maka di situ akan ada tambahan keuntungan. Yang pertama, doanya orang soleh itu udah mengenal langit. Dan sudah dikenal langit. Jadi passwordnya sudah tahu. Kenapa? Sudah sering dibawa ke langit. Yang kedua, semakin banyak ucapan baik yang keluar dari lisan kita. Ya kan? Yang ketiga, orang soleh itu lebih ngerti caranya meminta dibanding kita. Kalau bahasa kita, ke orang lain lebih ngerti caranya melobi. Ya. Kita kalau mau melobi itu kan butuh ahli lobi ya. Ahli lobi biar goal. Kita cari ahli lobi untuk ngomong. Nah orang soleh itu biasa melobi langit untuk hajat-hajatnya. Nah alhamdulillah banyak doanya wali. Salah satunya doanya Habib Ali Habsyi ini, Ya Rabbana Ya Wadud. Ini ada kisah terkait doa ini. Mau denger enggak? Wani viral. Ya, dahulu almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi radhiyallahu anhu, atau yang biasa kita panggil dengan Habib Anis. Makamnya di Masjid Riyadh, di bagian luar Masjid Riyadh. Di samping makam ayahnya dan kakak beliau. Habib Anis itu pernah melakukan perjalanan ke Hadramut bersama beberapa sahabatnya untuk mencari
Ya, untuk di antara niatnya mencari anak muda yang bisa berdakwah di Indonesia, menyambung lagi dakwahnya wali-wali terdahulu. Singkat cerita akhirnya Habib Umar yang masih muda bin Hafid dibawa ke Solo, kemudian setelah itu dibawa ke Jawa Timur, ya, kemudian kembali ke Hadramut, akhirnya berdiri Pondok Pesantren Darul Mustafa sampai sekarang. Orang-orang yang ada kita ini WNI ya melakukan perjalanan ke Hadramut sering sekali ya, ziarah ke Hadramut, itu salah satu jasa dari perjalanan Habib Anis. Ya, salah satu jasa beliau. Nah, di perjalanan itu Habib Anis punya buku qasidah, coba lihat. Enggak, yang punya saya yang kamu pinjam kemarin belum kamu kembalikan tuh loh. Makasih. Ya ini punya saya, enggak dikembaliin, dipinjemin. Tagih ya. Ini susah nyarinya soalnya. Nah, Habib Anis itu punya notes kecil gini, isinya qasidah-qasidah pilihan yang beliau tulis sendiri. Waktu ke Hadramut dikantongin gitu. Setiap kali ziarah wali siapapun, Habib Anis cuma baca qasidah yang satu ini. Tapi bukan dengan lagu gitu ya. Ya Rabbana ya Wadud nas'alak fakkal quyud wa naila kullil qusud waghfir lana ajma'in ya Rabbi ya dal ata sampai akhir. Suaraku elek, Ali Maksum suaranya bagus. Itu lagunya begitu, ziarah. Nah, kemudian ada salah satu tokoh di kalangan habaib, namanya Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Ya, karena cintanya pada gurunya Habib Ali, maka dikasih nama Abu Bakar Attas, tapi Al-Habsyi gitu ya, bukan Al-Attas ya, Al-Habsyi. Ini seorang soleh yang wajahnya itu memancarkan cahaya. Betul-betul bercahaya wajahnya. Saat itu beliau sudah sepuh dan sudah lagi gerah, lagi sakit. Habib Anis kemudian berkunjung ke sana untuk cari barokah, ya, minta doa sama orang tua. Nah, sampai di sana mau denger gak cerita ini? Gue gak seneng awak mau tak dongang, gak seneng. Yakin suka ceritanya? Ya, gak suka gak apa-apa sih. Yang penting aku suka. Nah, Habib Attas itu lagi berbaring ya, dalam keadaan berbaring. Dalam dunia perwalian itu ada ilmu dulang-dulangan. Emangnya ilmu dulang-dulangan manten anyar tok. Ya, manten baru itu kan biasanya ada suap-suapan ya. Itu istilahnya talqin, minta disuapin itu. Ini ngambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah menyuapin sahabat gitu. Kalau bayi ditahnik gitu ya, kalau dewasa disuapin. Maka saat itu Habib Anis pengen minta ditalqin bersama rombongannya ini, minta ditalqin. Niatnya gitu. Tapi subhanallah nyampe di sana Habibnya itu justru Habib Anis belum ngomong, Habib Attas itu kemudian minta disuapin sama Habib Anis. Sehingga rombongannya itu pada nangis semua. Nah, Habib Anis menempatkan dirinya bukan orang, aku sing luwih dhuwur, enggak begitu. Menempatkan dirinya apa? Ini orang soleh, ini guru saya, ini orang tua saya, nyuruh saya, nurut saja. Imtithalul amri khairum min sulukil adab, pokoknya disuruh ya nurut. Terus disuapin itu. Setelah itu gantian minta disuapin. Nah, kemudian Habib Abu Bakar Attas ini minta dibacakan qasidah. Habib Anis suruh baca qasidah. Nah, qasidah apa? Minta buku yang di kantongnya Habib Anis. Pak sini bukunya. Kemudian dipilihkan. Diserahkan. Begitu diserahkan, langsung semua nangis. Karena qasidahnya apa? Ya Rabbana ya Wadud nas'alak fakkal quyud wa naila kullil qusud waghfir lana ajma'in.
qasidah yang dibaca setiap kali di Hadramut ziarah wali. Jadi seakan-akan nih Habibnya mau ngasih tahu, aku ikut hadir juga loh. Aku ngerti loh apa yang kamu baca. Aku juga pengen mendengarkan apa yang kamu baca di hadapan para wali yang kamu ziarahi. Kehidupan para wali itu begitu. Ya. Dan ziarah enggak dongo neko-neko, ngambil doanya wali, tinggal copy paste. Enak atau enggak enak? Enak. Nah, kadang-kadang kita ini gaya. Ngarang dongo dewe tambah keliru kabeh. Allah kalau boleh, kalau enggak boleh ya udah, lu kurang ajar tuh kan. Ya kan? Kurang ajar itu. Mestinya niru aja doanya para wali, tinggal copy paste. Kalau kamu cintanya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ambil. Kalau cinta sama Mbah Hasyim Asy'ari punya hubungan kuat, tunggu nih Mbah Hasyim apa ya? Pegang. Ya kalau cintanya sama Kiai Khalil, kalau ada doanya Kiai Khalil, tawasulnya yang bagus, yang kamunya cocok, nyantol, pegang. Jangan kemudian tambah mbok copot-copot. Tunggu nih Kiai Khalil, Mbah Hasyim copot gini, akhirnya nggak pernah nyampe. Ibarat masak itu ya, nasi goreng itu bumbunya apa? Bawang, apalagi? Berambang ya, apalagi? Tomat, ya lombok, sedikit kecap, garam ya bumbunya kalau tambah sedapnya dikasih seledri dan kawan-kawannya ya. Terus apa lagi? Telur. Rupanya saya punya nasi goreng ala novel. Ustadz Is, nasi goreng ala Buya Iis. Buya saya gini. Nah, kemudian ada nasi goreng ala Syekh Ali gitu kan. Kebetulan Syekh Ali itu cara buat nasi gorengnya bukan ngulek bawang dulu. Tapi yang diulek adalah tomatnya dulu. Nah saya ngendeli garamnya sih gitu. Saya garamnya dulu. Buya Iis, ya ternyata lomboknya dulu. Nah karena saya ini pengen buat nasi goreng ala aku, ya ala aku tak gabung no kabeh. Ini sama ini diulek jadi satu. Akhirnya nggak sampai finish. Padahal di finishnya itu ada bumbu yang lain. Bumbu yang lain ini justru nggak ada yang dipakai. Rasanya hambar nggak karuan. Gara-gara apa? Sok pinter, sok paham, sok mudeng, sok gitu ya. Tinggal copy paste aja kok wangele gak karuan. Ini salah satu yang saya suka copy paste ya doa ini. Ya Rabbana, Ya Wadud, manggil nama Allah Al-Wadud, nama Allah yang maha mencintai. Kan Allah bilang itu ke Nabi Muhammad SAW, sampaikan ke orang-orang kamu gak minta apa-apa dari dakwahmu ini, tapi minta pada mereka agar mereka mencintai kerabatmu, mawaddatan fil qurba. Wud itu beda sama hub. Hub itu cinta, mahabbah itu cinta, wud mawaddah itu cinta. Bedanya di mana? Kata ulama yang saya pernah dengar, kalau mahabbah itu cinta yang searah. Artinya simpatik. Cinta dalam arti simpatik. Aku cinta sama dia, simpatik. Gak dibalas gak apa-apa, namanya juga simpatik. Tapi kalau mawaddah itu cinta yang memperjuangkan balasan. Lebih dalam lagi, aku mencintainya dan aku akan berjuang sampai dia juga mengatakan I love you too. Itu namanya mawaddah. Nah kita panggil ya Rabbana, ya Wadud, duhai Allah yang maha menunjukkan cinta kepada hambanya. Jadi kita pengen menunjukkan cinta kita dan dibalas cinta kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alak fakkal quyud. Kami minta kepadamu ya Allah, semua belenggu yang mengikat kami ini engkau lepaskan. Terus gue akeh belenggu macam-macam itu. Belenggu hati, ya belenggu lisan, wahlul 'uqdatam min lisani, macam-macam. Belenggu yang di kaki sehingga mau ke masjid angel, mau ke pengajian susah, itu kakinya sebetulnya tidak ada apa-apa, cuma belenggu, minta agar dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Apalkan doa ini, jadikan salah satu doamu tidak ketang seminggu sekali ya, atau mungkin dalam satu hari satu kali di malam hari atau habis sholat apa dibaca. Gak usah bingung-bingung, bismillah, sholawat, baca itu selesai. Semuanya udah dapat.